Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita kali ini akan belajar bersama tentang materi penilaian tengah semester genap MUPEL, yaitu matematika kelas 6, yaitu tentang bangun ruang. Ya, kalian harus menyimak baik-baik materi ini agar kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada dalam penilaian tengah semester. Ya, kita lanjut saja ke fokus materi. Ya, yang pertama adalah bangun ruang. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Bangun kubus, yaitu bangun ruang kubus merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk 3 dimensi yang telah dibatasi oleh 6 bidang sisinya, dan sisi tersebut berbentuk kongruen atau berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki rusuk yang sama, panjangnya yang jumlahnya adalah 12 rusuk. Ya, berikut adalah ciri-ciri kubus. Jumlah bidang sisi ada 6 buah yang berbentuk bujur sangkar, yaitu A, B, C, D, yaitu sisi depan, sisi belakang, ya, sisi depan, sisi belakang, terus kemudian alas, terus tutup, samping kanan, samping kiri, ya, jumlahnya ada 6 buah. Kemudian kubus mempunyai 8 buah titik sudut, yakni A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian memiliki 12 buah rusuk yang sama panjangnya, yaitu rusuk AB, kemudian CD, ya, EF, GH, AE, terus BF, CG, DH, terus AD, kemudian BC, kemudian EH, kemudian FG. Nah, jumlah rusuknya ada 12. Selanjutnya mempunyai sudut yang semuanya siku-siku, mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Selanjutnya adalah perhitungan, yaitu mencari rumus volume kubus. Volume sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Atau bisa jadi ada yang menuliskan R kali R kali R atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Satuannya adalah kubik atau ya meter kubik, sentimeter kubik, dan lain sebagainya. Kemudian rumus luas permukaan kubus, yaitu luas sama dengan 6 kali S pangkat 2, yaitu 6 kali sisi, satuannya adalah persegi. Kita lanjutkan. Contoh soal mencari volume kubus. Sebuah kotak roti berbentuk kubus dengan panjang sisinya 20 cm. Berapa sentimeter kubik volume kotak roti tersebut? Jawab. Ya, volume kubus kita masukkan rumusnya, yaitu S kali S kali S. Ya. 20 cm kali 20 cm kali 20 cm, yaitu 8.000 cm3. Ya, jadi volume kotak roti tersebut adalah 8.000 cm3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya, yaitu mencari luas permukaan kubus. Ya, kalian bisa menyimak gambar, yaitu sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 12 cm. Kita mencari ya luas permukaan bangun di samping adalah titik-titik sentimeter persegi. Kita cari bersama-sama. Jawab. Kita masukkan rumusnya, luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi. Kemudian kita masukkan angkanya 6 kali 12, ya, karena sisinya adalah 12, ya, atau rusuknya 12, ya, panjangnya 12 cm. Kita masukkan 6 kali 12 cm kali 12 cm, lalu diperoleh yaitu 864 cm persegi. Nah, itulah tadi contoh soal mencari luas permukaan kubus. Selanjutnya, ya, mencari panjang rusuk salah satu kubus atau mencari volume kubus jika diketahui panjang seluruh rusuknya. Ya, diketahui sebuah kubus panjang seluruh rusuknya 96 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Nah,
Kalian tentunya tahu seluruh rusuk kubus itu berjumlah berapa, yaitu 12 cm ya. Langkah pertama mencari panjang rusuk kubus, karena dalam soal adalah panjang seluruh rusuk kubus, artinya 12 kali panjang rusuk. Panjang rusuk kubus sama dengan panjang seluruh rusuk kubus dibagi 12 ya. Panjang rusuk kubus yaitu 96 cm dibagi 12. Panjang rusuk kubus adalah 8 cm. Jadi untuk mencari volumenya kita sudah mengetahuinya, yaitu dengan menggunakan panjang rusuk ini sebagai sisinya ya. Langkah kedua, jika sudah diketahui panjang rusuknya, lalu kita bisa mencari volume kubus. Volume kubus yaitu S kali S kali S, atau bisa disebut ya R kali R kali R. R sama dengan rusuk ya. Jadi kita masukkan angkanya, itu 8 cm kali 8 cm kali 8 cm ya, yaitu 512 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 512 cm kubik. Nah, mudah kan mencari volume dan luas permukaan kubus? Nah, tetap semangat ya. Ternyata mudah sekali matematika itu ya. Kita lanjutkan. Macam-macam prisma. Prisma segitiga ya. Mengapa bangunan ini disebut prisma segitiga? Yaitu karena mempunyai alas berbentuk segitiga dan tutupnya juga berbentuk segitiga. Nah, kalian bisa mengidentifikasi sendiri ya. Ada berapa sisi, ada berapa rusuk ya. Prisma segitiga ini kita coba hitung rusuknya ya. 1, 2, 3 ya, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9 rusuknya ya. Itu ya. Untuk sisinya kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian ada prisma segi 4 ya. Mengapa bisa disebut prisma segi 4? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4 ya. Atau prisma segi 4 sering juga disebut dengan balok ya. Kemudian prisma segi 5. Nah, prisma segi 5 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Selanjutnya ya, mohon maaf, ini adalah prisma segi 6 ya. Ini adalah prisma segi 6 ya, Pak. Alas dan tutupnya berbentuk segi 6 ya. Selanjutnya prisma segi 4 atau balok. Kita cari ciri-cirinya atau kita identifikasi sifat-sifatnya atau ciri-ciri balok atau prisma segi 4. Ya, balok pasti memiliki 12 rusuk. Ya, bangun ini memiliki 6 sisi, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 12 diagonal bidang dan 4 diagonal dalam bentuk bangun ruang. Ya, selain itu ada beberapa sisi balok yang memiliki beberapa hal yang sama, yakni 3 sisi yang letaknya selalu berhadapan. Kemudian 3 sisi berhadapan tersebut ukurannya selalu sama, yaitu sisi depan dan belakang sama, sisi samping sama, kemudian alas dan tutupnya sama ya. Minimal sisi yang berbentuk persegi panjang adalah sebanyak 2 dan maksimal adalah 4 ya. Kita lanjutkan, yaitu mencari volume balok atau rumus mencari volume balok. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, satuannya adalah kubik. Luas permukaan balok yaitu luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar dalam kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi kurung tutup. Kemudian keliling balok yaitu K 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi kurung tutup ya. Selanjutnya contoh soal mencari volume balok ya. Volume bangun ruang di samping adalah ya, kita identifikasi yaitu panjangnya 15, lebarnya 10, kemudian tingginya 8 cm ya. Kita langsung jawab saja, masukkan rumusnya. Volume prisma segi 4 yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya, didapat 15 cm kali 10 cm kali 8 cm ya. Volume
volume prisma segi 4 yaitu sama dengan 1200 cm3 ya. Mohon maaf, ini bukan volume segi 4 tetapi volume prisma segi 4 ya. Kita lanjutkan. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, volume prisma tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. Ya, kita cari tahu bersama-sama. Ya, bagaimana gambarnya? Ya, ini. Karena berbentuk persegi berarti panjang dan lebarnya sama, yaitu 10 cm, 10 cm, kemudian tingginya 15 cm. Mari kita cari tahu bersama-sama, kita jawab bersama-sama. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, kita masukkan luas persegi yaitu sisi kali sisi, kemudian kali tinggi. Ya, kita masukkan angkanya yaitu 10 kali 10 kemudian kali 15 yaitu tingginya 15. Selanjutnya volume prisma yaitu 10 cm kali 10 cm didapat 100 cm persegi karena ini adalah luas alasnya berbentuk persegi. Kemudian dikali 15 cm didapat 1500 cm3. Jadi volume prisma tersebut adalah 1500 cm3 ya. Tentunya kalian bisa, mudah sekali matematika itu ya. Selanjutnya contoh soal mencari luas permukaan prisma segi 4 atau balok. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, didapat yaitu prisma persegi atau prisma segi 4 karena apa? Alasnya berbentuk persegi. Kita lanjutkan soalnya. Amatilah bangun di samping. Sebuah 5 segi 4 persegi dengan panjang sisi 5 cm dengan tinggi 10 cm. Maka luas permukaan 5 segi 4 tersebut adalah titik-titik centimeter persegi ya. Jawab, luas permukaan 5 segi 4 yaitu rumusnya 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya 2 kali panjang kali lebar yaitu 5 kali 5 ditambah panjang kali tinggi yaitu 5 kali 10 ditambah lebar kali tinggi yaitu 5 kali 10. Kemudian didapat 2 kali 5 kali 5 25, 5 kali 10 50, 5 kali 10 50 lagi. Kemudian ya 2 dikali 25 tambah 50 tambah 50 yaitu 125. Jawabannya adalah luas permukaan prisma segi 4 tersebut adalah 250 cm persegi. Jadi luas permukaan 5 segi 4 tersebut adalah 250 cm persegi. Mudah kan? Iya, kita lanjutkan prisma segitiga. Ciri-ciri prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki sebanyak 5 buah sisi. 3 di antaranya merupakan sisi samping yang berbentuk persegi panjang, sedangkan 2 sisinya lagi berada di bagian alas dan atap yang berupa segitiga. Ya, yang kedua, prisma segitiga mempunyai sebanyak 6 titik sudut, mempunyai sebanyak 9 buah rusuk yang dimana 3 di antaranya merupakan rusuk tegak. Ya, itu adalah ciri-ciri prisma segitiga. Ya, selanjutnya prisma segitiga. Kita mencari volume prisma segitiga. Rumus menghitung volume ya prisma segitiga kita peroleh yaitu luas alas kali tinggi, atau karena alasnya berbentuk segitiga kita masukkan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi kemudian dikali tinggi prisma. Yuk kita mencoba contoh soalnya ya. Contoh soal mencari volume prisma segitiga. Ya, ini adalah gambar prisma segitiga yaitu karena alasnya berbentuk segitiga dan tutupnya berbentuk segitiga. Ya, terdapat angka-angka pada bagian masing-masing. Ya, ada 5 cm, 3 cm, 4 cm dan 7 cm. Ayo kita cari volume prisma segitiga pada gambar. Ya, volume bangun di samping adalah centimeter titik-titik centimeter kubik. Jawab, volume prisma segitiga yaitu luas alas kali tinggi.
Ya, karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita masukkan rumus yaitu luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Nah, di sini pertanyaannya tinggi segitiga yang mana ya? Nah, di sini terdapat 3 angka yaitu 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Nah, karena ya kebetulan prisma segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka angka 5 ini adalah sisi miring. Nah, berarti alasnya adalah 3 dan tingginya adalah 4 cm. Ya, kita masukkan volume prisma segitiga yaitu setengah kali 3 cm kali 4 cm kali 7 cm didapat yaitu setengah kali 12 cm, yaitu 3 kali 4 adalah 12 dikali 7. Kemudian didapat volume prisma segitiga adalah 42 cm kubik. Kenapa 42 cm kubik? Karena setengah kali 12 adalah 6 cm, kemudian kali 7 cm yaitu 42 cm kubik. Selanjutnya, bangun limas. Nah, itu adalah bangun 5 segi 4. Mengapa disebut 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Ya, kemudian ada bangun 5 segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Kemudian ada bangun 5 segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. Kemudian 5 segi 6 alasnya berbentuk segi 6. Nah, apa bedanya tadi dengan prisma? Kalau limas itu tidak mempunyai tutup tetapi mempunyai titik puncak, sedangkan prisma mempunyai tutup. Ya, itulah perbedaannya. Kemudian sifat-sifat bangun limas 5 segi 4. Ya, berikut adalah sifat-sifat 5 segi 4. Mempunyai 5 buah sisi, yaitu 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Sisi alas berbentuk segi 4, 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Mempunyai 5 titik sudut, ya, titik sudutnya A, B, C, D, dan E. Mempunyai 8 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebetulnya mudah mencari yaitu sisi sebuah limas, yaitu alasnya berbentuk apa? Berbentuk segi 4, maka tinggal ditambah 1. Artinya ada 5. Kalau segitiga berarti segitiga 3 tambah 1 yaitu ada 4. Kita lanjutkan. Rumus luas permukaan 5 segi 4. Luas 5 segi 4 adalah hasil jumlah luas semua sisinya. Ya, luas sama dengan luas alas ditambah luas segitiga 1, segitiga 2, segitiga 4, segitiga 4. Segitiga yang keempat, ya. Contoh soal, sebuah limas persegi dengan panjang sisi 12 cm dengan tinggi limas 8 cm, maka nilai luas permukaan limas segi 4 tersebut adalah titik-titik cm persegi. Ya, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar dari limas segi 4 tersebut, ya. Karena limasnya berbentuk persegi artinya panjang sisinya persegi, ya. Lebarnya juga sama, panjang dan lebarnya sama, yaitu sisinya sama, yaitu 12 cm, 12 cm, dan 8 ini adalah tinggi limas. Nah, ini ada tanda tanya. Apa itu tanda tanya? Berarti ini adalah tinggi segi 3 sebagai sisi tegaknya. Ya, jawab. Langkah pertama adalah kita mencari tinggi sisi yang berbentuk segitiga. Bagaimana? Tinggi segitiga yaitu akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Mana A kuadratnya? Yaitu dapat kita peroleh, ya, dari titik O ini sampai ini. Misalkan ini A kuadrat. Nah, B kuadratnya adalah tinggi prisma. Berarti kita mencari sisi miring sebuah segitiga siku-siku, ya. Lanjut, tinggi segitiga sama dengan 6 kuadrat. Kenapa diperoleh 6? Karena ini adalah panjang sisi dari alas limas itu adalah 12. Maka dari
titik pusat ini, tengah-tengah ini sampai pinggir ini adalah 12 dibagi 2, artinya 6 cm, yaitu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ini adalah tinggi dari limas ya. Kemudian tinggi segitiga diperoleh, 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 64, kemudian dijumlahkan 36 tambah 64 yaitu 100. Nah, akar dari 100 adalah 10. Jadi tinggi segitiga adalah 10 cm. Selanjutnya, nah, gambar yang kedua ini adalah tinggi dari segitiga, sisi tegaknya sudah ketemu. Kemudian kita cari luas permukaannya. Ya, langkah kedua yaitu mencari luas permukaan limas. Luas permukaan limas yaitu luas alas, yaitu berbentuk persegi, kemudian ditambah 4 kali luas segitiga. Kita masukkan rumusnya. Ya, luas alasnya karena berbentuk persegi yaitu sisi kali sisi ditambah 4 kali luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya 12 kali 12 ditambah dalam kurung 4 kali setengah kali 12 kali 10 diperoleh 12 kali 12 yaitu 144. Kemudian diperoleh yaitu 2 kali 12 yaitu 24 kali 10 yaitu 240. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 384 cm persegi ya. Jadi luas permukaan limas segi 4 tersebut adalah 384 cm persegi. Selanjutnya, mencari volume limas segi 4. Bagaimana rumusnya? Volume bangun limas segi 4 di samping adalah titik-titik centimeter kubik. Ya, volume 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, kita masukkan luas alasnya berbentuk persegi, jadi 1/3 kali sisi kali tinggi. Kita masukkan angkanya 1/3 kali 12 kali 12 kali 10. Nah, diperoleh 4. Ini adalah hasil dari 1/3 kali 12, artinya 12 dibagi 3 diperoleh 4 kali 12 kali 10. Kemudian 4 kali 12 48, kemudian kali 10 sama dengan 480 cm kubik. Jadi volume bangun limas segi 4 tersebut adalah 480 cm kubik. Nah, mudah sekali kan mencari volume limas segi 4 ya. Mudah sekali matematika itu dan asik juga menyenangkan. Selanjutnya, bangun kerucut ya. Nah, ini adalah bangun kerucut ya. Ada alas, selimut, titik puncak. Kemudian kita identifikasi sifat-sifatnya. Sifat bangun ruang kerucut yaitu mempunyai sebuah alas yang bentuknya lingkaran, mempunyai titik puncak atas, yaitu memiliki selimut sisi yang berbentuk lengkungan. Nah, ini ya, yaitu mempunyai satu sisi yang berbentuk lengkungan ternyata ya. Kemudian, nah ini adalah contoh ya benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Ada caping yang digunakan petani ke sawah, kemudian ada tumpeng. Nah, ini kemudian ada kun. Nah, kalian sering kalau berlatih sepak bola menggunakan kun ini atau sering dipajang di alat untuk membantu Pak Polisi dalam memasang rambu-rambu lalu lintas di jalan raya ya. Itu. Kemudian bangun ruang tabung ya. Bangun ruang tabung. Nah, kita cari sifat-sifat bangun ruang tabung. Tabung memiliki alas bagian bawah dan atap bagian atas berbentuk lingkaran. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan selimut ya. Tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atap yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian rumus mencari volume tabung. Nah, rumus tabung ya, ini ada gambar tabung. Ini RR itu apa? R itu adalah jari-jari. Kemudian T ini adalah tinggi. Nah, ini tutup tabung. Ini adalah namanya yaitu jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung
Nah, ini alas tabung juga berbentuk lingkaran. Nah, jadi selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Nah, T sama dengan tinggi, jari-jari R sama dengan D itu adalah diameter, yaitu diameter itu adalah keseluruhan atau garis tengahnya ini. Nah, D bagi 2, kemudian diameter D adalah 2 kali R. Nah, ini R, di sini juga ada R. Artinya diameter itu adalah garis tengah. Nah, pi sama dengan 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Selanjutnya, ya, nama. Nah, itu volume, mencari rumus volume tabung yaitu volume pi kali R kali R kali T, atau bisa pi kali R kuadrat kali T. Kemudian luas permukaan L sama dengan 2 kali pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Ini adalah rumus mencari luas permukaan dan volume. Untuk yang lain kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Contoh soal mencari volume tabung ya. Volume bangun di samping adalah titik-titik cm3. Kalian bisa lihat, nah di sini ada angka 7, ini adalah jari-jari. Kemudian angka 28 ini adalah tinggi tabung. Nah, kita langsung menuju ke diketahui. Tinggi tabung sama dengan 28 cm. Jari-jari atau R sama dengan 7 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu volume pi kali R kali R kali T. Kemudian volume 22/7. Kenapa 22/7? Karena jari-jari tabung atau jari-jari dari alas tabung yang berbentuk lingkaran adalah 7. Karena kelipatan 7 maka memakai pi 22/7 kali 7 kali 7 kali 28 cm. Nah, diperoleh yaitu 4.312 cm3. Nah, itulah tadi adalah contoh mencari volume tabung. Mudah kan? Ya, kita lanjutkan. Sebuah tabung memiliki diameter 21 cm. Jika tinggi tabung 30 cm, volume tabung tersebut adalah titik-titik cm3. Nah, perbedaannya kalau tadi yang diketahui adalah jari-jarinya. Sekarang yang diketahui adalah diameternya. Nah, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Ya, ini adalah diameter atau garis tengah dari tabung ya 21 cm. Kemudian tinggi tabung 30 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume tabung tersebut. Kita cari tahu bersama-sama. Ya. Jawab, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, volume tabung pi R kuadrat kali tinggi. Kenapa pi R kuadrat? Karena alas tabung berbentuk lingkaran, yaitu luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Ya, kemudian kali tinggi tabung. Ya, luas tabung yaitu pi kali radius kali radius. Rumus yaitu, nah, kita bisa memakai rumusnya yaitu pi kali ya seperempat kali pi kali diameter yaitu luas dari alas tabung. Nah, kita masukkan ke rumus yaitu seperempat kali pi d kuadrat kali tinggi. Maka volume tabung 1/4 kali 22/7. Kenapa 22/7? Karena 21 ini adalah kelipatan dari 7. Maka pi-nya memakai 22/7. Kemudian kali 21 kali 21 kali 30. Kenapa kali 21 kali 21? Karena ini adalah d kuadrat. D kuadrat itu adalah d kali d. 21 kali 21 kali 30. Nah, diperoleh. Nah, kenapa 1/1? Nah, ini karena 22 dibagi 4 itu ada 2. Nah, ini terus kemudian ini 30 jadi 15. Kemudian ketemu ini 11 ya. 11 kali 3 kali 21 kali 15 ya. Hasilnya adalah 10.395 cm3. Nah, kalian pasti
paham. Jika belum jelas, kalian bisa menyimak berulang-ulang lagi ya. Nah, jadi volume tabung tersebut adalah 10.395 cm3. Nah, kita lanjutkan, yaitu bangun ruang bola. Nah, kita langsung saja sifat-sifat dari bola. Satu, memiliki satu sisi. Yang kedua, memiliki satu titik pusat. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Dan memiliki jari-jari tak terhingga. Dan semuanya sama panjang ya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.